Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Terlibat narkotika 8 polisi dan 1 warga sipil Padang Sidempuan divonis 20 tahun penjara. Kunjungan Menlu Tiongkok ke kawasan Danau Toba dilakukan pengamanan ketat. Dinkes Batubara gelar pencadangan Gema Pelita. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang putusan terhadap 8 anggota polisi dari Mapolres Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan 1 warga sipil dalam keterlibatan narkotika. Ke-8 terdakwa divonis 20 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika. Inilah ke-8 terdakwa oknum polisi diantaranya BWS, BRMS, AMPB, BAP, BDAAH, BRH, BAFL, dan BAD. Sementara kurir yang menjadi terdakwa yakni seorang sopir berinisial EAR. Para terdakwa menjalani sidang beragendakan putusan di ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan dengan kasus perkara narkotika jenis ganja sebanyak 327 kg. Dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis hukuman kepada para terdakwa masing-masing 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan penjara. Para terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Majelis Hakim juga menyebutkan, kasus peredaran narkotika jenis ganja tersebut berawal saat terdakwa EA menerima pekerjaan dari seorang DPO pada awal Februari 2020 lalu untuk menyerahkan 15 karung ganja dengan harga total 400 juta rupiah. Ganja tersebut kemudian dibawa dan disimpan di gudang di kawasan Jalan Alboin Huta Barat, Kecamatan Padang Sidempuan. Mengetahui adanya peredaran narkotika jenis ganja ini, tim gabungan Polres Padang Sidempuan dan Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan dan menemukan ratusan kilogram barang haram yang melibatkan 8 oknum polisi yang bertugas di Mapolres Padang Sidempuan tersebut. Iya. Ini putusan yang lebih rendah dibanding tuntutan kita kemarin seperti apa? Sikapnya seperti apa, Bang? Sikap kami selaku JPU setelah mendengarkan putusan Majelis Hakim tadi akan kami laporkan kepada pimpinan kami untuk tindak lanjut sebagaimana. Nah, itu jawaban saya untuk ini. Saya akan lanjuti laporan ini kepada pimpinan nanti biar pimpinan menentukan sikap. Ada perbedaan tuntutan dan putusan nih Pak, bisa dijelaskan Pak? Ada perbedaan di dalam unsurnya sama, cuma dalam bentuk hukumannya variasi berbeda dengan dari kita. Kalau masalah itunya nanti kami harus konsultasi sama pimpinan kami bagaimana tidak lanjutnya. Tuntutan terberat kita hukuman mati kemarin ya Pak? Apa? Tuntutan terberatnya hukuman mati ya Pak? Iya, kemarin ada hukuman mati kita tuntut untuk 2 orang, yaitu sama Witno Suito dengan Edianto Ritonga alias Yaya. Kemudian untuk Maratua hukuman seumur hidup dan selebihnya 6 orang lagi itu hukumannya 20 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan. Akan tapi tadi putusannya berbeda. Setelah mendengar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ini, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan banding karena pihaknya merasa keputusan hukum tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya. 2 terdakwa dituntut hukuman mati, sedangkan lainnya seumur hidup dan 20 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 5.000 vial vaksin COVID-19 tiba di Kota Binjai dan telah disimpan di kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai, Sumatera Utara. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan di 8 puskesmas dan rumah sakit. Sebanyak 5.000 vial vaksin COVID-19 hari ini tiba di kantor Dinas Kesehatan Kota Binjai yang berada di Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.
Vaksin COVID-19 yang kini disimpan di kantor Dinas Kesehatan Binjai akan dijaga oleh pihak kepolisian. 5.000 vial vaksin diambil dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Jalan Tamrin, Kota Medan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Dr. Sugianto mengatakan, sebelum diberikan ke 2.490 tenaga medis, vaksin terlebih dahulu disimpan di lemari khusus untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan di 8 puskesmas dan rumah sakit Kesrem Binjai dan dibantu oleh pihak kepolisian untuk menjaga keamanan agar berjalan dengan semestinya. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Tadi kami menjemput vaksin COVID-19 ke Dinas Provinsi Kota Medan. Kita menjemput tim kita beserta didampingi oleh pihak Polres ke Dinas Provinsi. Kita mendapat sebanyak 5.000 dosis, di mana dosis itu nanti akan dipergunakan untuk diutamakan terhadap tenaga kesehatan sebanyak 2.490 orang, yang 10 orang lagi diharapkan untuk tokoh masyarakat yang ada di Kota Binjai. Adapun pelaksanaannya adalah di 8 puskesmas dan 1 tempat di Rumah Sakit Kesrem Binjai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 2 pelaku spesialis pencuri tanaman hias Senin sore sempat terekam kamera CCTV. Aksi tersebut terjadi di salah satu rumah warga yang berada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. 2 pelaku spesialis pencurian tanaman hias sempat terekam kamera CCTV di salah satu rumah warga di kawasan Jalan Baru, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam aksinya terlihat kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor metik ini berhenti di samping rumah dan memanjat pagar untuk dapat memilih tanaman hias dengan nilai jual tinggi yang berada di pekarangan rumah dan dilengkapi kamera CCTV. Tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan seperti pencurian bunga, ditambah kian maraknya para penadah barang curian, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Korban pencurian tanaman hias mengatakan, pelaku yang diketahui berjumlah 2 orang dan dinilai memahami jenis tanaman hias. Saat menjalankan aksinya, kedua pelaku masuk ke halaman rumah dengan memanjat pagar dan mengambil 9 pokok tanaman hias jenis aglonema yang memiliki nilai jual tinggi. Sepertinya spesialis memang udah tahu dia bunganya. Buktinya masih ada yang ditinggal karena yang diambil semua bang yang mahal. Nah, cara dia masuk ke rumah kita seperti apa? Lompat dari pagar. Tadinya dia berusaha ngambil dari luar pagar, ternyata tangannya nggak leluasa ngambilnya, lompat dari pagar. Setelah itu ya berarti seperti kita lihat di CCTV, dicabut satu-satu sampai yang terakhir ini kembali, malah bunga saya di sortir mana yang lebih berharga, yang tidak mahal tinggalkan. Arti spesialis ya Bu ya? Spesialis memahami bunga ya Bu ya? Nah, dan dia tahu harga bunga yang seperti itu. Kini korban akan menyerahkan rekaman CCTV ke Polsek Sunggal guna mengungkap pelaku spesialis pencurian bunga. Dalam kejadian ini korban mengalami kerugian 3 juta rupiah dan korban pun berharap petugas kepolisian dapat menangkap pelaku pencurian yang telah viral di sejumlah media sosial dan membuat resah warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumber hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jembatan longsor di beberapa wilayah Nagori di Kecamatan Panei. Pemkab Simalungun melalui JR Saragi langsung menanggapi dan akan memperbaiki 3 titik jembatan yang rusak parah
akibat diterjang banjir agar dapat kembali dilintasi oleh masyarakat. Bupati Simalungun JR Saragi didampingi Kepala dan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun Selasa pagi kemarin meninjau langsung 3 lokasi jembatan longsor di beberapa wilayah Nagori di Kecamatan Pane, Kabupaten Simalungun. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun pada Senin sore 11 Januari 2021 kemarin mengakibatkan 3 jembatan penghubung antar dusun dan Nagori di Kecamatan Pane mengalami kerusakan hingga terputus total akibat diterjang banjir. Kerusakan terparah terjadi di Nagori Jangkir Leto yang menghubungkan dusun Tombuan Pane, jembatan penghubung antar dusun di Nagori Rawang Pardomuan Nauli, dan jembatan di dusun Parsabuan. Saat melakukan peninjauan, Pemkab Simalungun melalui JR Saragi langsung menanggapi dan akan memperbaiki 3 titik jembatan agar dapat kembali dilintasi oleh warga. Perbaikan ini rencananya akan mulai direalisasikan pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 sampai target penyelesaian 3 bulan mendatang. Ini kan jalannya sudah putus total. Jadi hari ini saya minta Dinas Bencana untuk langsung menanganin. Dan jembatannya, ya karena kita lihat sudah nggak memadai lagi, saya minta untuk diganti sekalian langsung. Jadi supaya ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk daerah sini kan banyak masyarakat kita dalam pertanian. Jadi mereka tidak terhambat untuk perputaran ekonomi dalam suasana COVID ke depan ini. Proses pengerjaannya kapan akan dilaksanakan, Pak? Mulai hari ini sudah masuk alat berat, dan saya minta mulai hari ini sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan dalam 3 bulan ini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hingga saat ini, pihak pemerintah Nagori masih melakukan upaya gotong royong membuat jalan alternatif agar warga dapat beraktivitas kembali sembari menunggu selesai perbaikan dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Selain infrastruktur, lahan pertanian maupun kolam ikan milik warga juga dilaporkan banyak yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, meroketnya harga kacang kedelai membuat pengrajin tahu di Kabupaten Simalungun mengalami penurunan omset. Pengrajin tahu berharap pemerintah turun tangan dalam stabilitas harga bahan baku produksi tahu. Sejumlah perajin tahu di Kelurahan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengeluh sejak sebulan terakhir, di mana harga kacang kedelai bahan baku dari pembuatan tahu meroket naik. Wisdi, salah satu perajin tahu, terpaksa mensiasati dengan memperkecil ukuran hasil produksi pasca melonjaknya harga kacang kedelai di pasaran. Di hari normalnya, kacang kedelai per kilogramnya seharga Rp7.000, namun sebulan terakhir naik menjadi Rp9.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga kedelai saat ini cukup berdampak terhadap kegiatan usaha perajin tahu. Perajin tahu terpaksa mengurangi bentuk dan ukuran tahu yang diproduksi ketimbang harus menaikkan harga. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya produksi yang naik serta upah para pekerja. Sebulan terakhir perajin tahu mengungkapkan penurunan omset yang drastis diakibatkan bahan baku yang melonjak. Harga kedelai sekarang 9.100 per kilo. Dari sebelumnya, Pak? Sebelumnya dari harga 68 teruslah naik sampai sekarang 91. Kenaikannya mulai kapan itu, Pak? Kenaikannya mulai siap Natal itu yang tinggi kali naik. Jadi gimana produksi kita dengan kenaikan ini, Pak? Karena kami kan buat tahu ini kalau naikkan harga payah. Jadi kami akalilah, dikecililah tahunya. Jadi pun ya sebenarnya belum sesuai dari kenaikan itu. Cuman ya bagaimana kalau mau dinaikkan nanti tahu repot. Jadi sampai saat ini pengusaha bisa dibilang rugi, Pak, dengan kenaikan ini, Pak? Karena harga tahu kalau dinaikkan payah di pasaran. Jadi terpaksa dikecili, cuman dia nggak menutupi biaya dari kenaikan harga kacang itu lah. Produksi kita sampai kemana, Pak? Kalau kami dari Santer, Tobasa sampai ke Kumbahas, Dolok Sanggul. Ini ada nggak harapannya kepada pemerintah ini, Pak? Ya kalau harapan kami tentunya ya bagaimana biar harga kedelai nggak terlalu tinggi.
Meski persediaan kacang kedelai masih terbilang aman, namun para perajin tahu berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam menstabilkan harga bahan baku. Dikhawatirkan para perajin tahu akan gulung tikar apabila harga bahan baku melonjak. Pentadius Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara menggelar pencanangan gerakan bersama Pekan Penimbangan Balita atau Gema Balita yang digelar secara serentak di setiap posyandu di Kabupaten Batubara. Pencanangan gerakan bersama Pekan Penimbangan Balita dilaksanakan secara serentak di setiap posyandu di Kabupaten Batubara. Di antaranya posyandu yang berada di Kecamatan 50. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Wahid Kusyairi langsung turun meninjau jalannya kegiatan Gema Balita tersebut serta memberikan sejumlah kebutuhan untuk balita. Terlihat para orang tua bersama balitanya antusias mengikuti kegiatan Gema Balita yang bertujuan sebagai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita sehingga dapat intervensi dalam penurunan stunting. Penimbangan balita yang dilaksanakan selain untuk menjaring masalah kesehatan secara dini, juga dapat dijadikan metode pemantauan pertumbuhan yang dapat menggambarkan kondisi gizi balita. Hari ini kita pencanangan gerakan bersama penimbangan balita Kabupaten Batubara dalam rangka untuk melihat sejauh mana status gizi balita kita di Kabupaten Batubara ini. Di posyandu itu secara rutin dilaksanakan, tetapi oleh karena kita memang ditetapkan menjadi lokus untuk penanganan stunting di Sumatera Utara ini, di mana data kita untuk status gizi masyarakat ini masih rendah, maka kita lakukan ini sehingga bisa kita cover 80% balita kita ini ditimbang dan kita bisa melihat sejauh mana prevalensi daripada status gizi balita kita di Kabupaten Batubara. Itu tujuan utama kita. Sehingga kita secara selanjutnya menangani sebaik-baiknya. Jika memang hari ini dalam minggu ini tidak tercover, tentunya secara rutin nanti ini terus dilakukan penimbangan di posyandu. Pak, tingkat kehadiran ibu dan balita sendiri gimana saat ini, Pak? Ya, saya tidak tahu persis, tapi saya lihat ini sangat menggembirakan ya. Menggembirakan, ya mudah-mudahan target 80% ini bisa kita capai di dalam pekan ini. Pemirsa, tanah longsor terjadi di ruas Jalan Brastagi Medan, kilometer 5960 Tahura, Desa Doulo, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Tanah-Karo, Sumatera Utara, Selasa malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Material longsor menimpa truk dan mengakibatkan satu penumpangnya tewas. Longsor yang terjadi di ruas Jalan Brastagi Medan tersebut merupakan longsor susulan. Sebelumnya pada Selasa siang longsor terjadi dan mengakibatkan material longsor menutupi ruas jalan, hingga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Medan, Tanah-Karo dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Longsor susulan kembali terjadi pada Selasa malam. Material longsor seperti tanah, batuan dan batang pohon menimpa satu unit truk yang melintas. Longsor tersebut mengakibatkan bagian depan rusak parah. Dua penumpang yang berada di dalam truk berhasil dievakuasi. Namun salah seorang diantaranya inisial TI meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit terdekat. Saat ini kondisi arus lalu lintas di lokasi longsor sudah dapat dilalui. Personel lalu lintas Polres Tanah-Karo terpaksa melakukan rekayasa dengan buka tutup jalur dari arah Medan Brastagi dan sebaliknya. Tim gabungan TNI, Polri, dan Basarnas serta pemerintah daerah telah melakukan pembersihan material longsor. Ya, kejadiannya betul hari Selasa, itu kurang lebih pukul 21.55 terjadi longsor di Jalan Brastagi Medan.
Akibat dari longsor tersebut mengakibatkan 2 korban, 1 meninggal dunia dan 1 luka berat. Saat ini tim TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah setempat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan masyarakat mau membahu untuk membersihkan material longsor agar ruas Jalan Brastagi Medan itu bisa dilalui kembali. Dan Polres tempat sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk lalu lintas bisa kembali normal. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.